Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Quraniyah dimanapun kalian berada, kita kali ini akan melanjutkan fasal yang selanjutnya. Kemarin kita telah membahas tentang babus sholat, kemudian waktu masuknya sholat sudah kita bahas. Maka kali ini kita akan bahas tentang ijtihad fil waqti. Nah, ini cukup penting ya. Kita dapat memastikan apakah waktu sholat ini telah tiba ataupun belum. Sebelum itu, kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu kepada musannaf kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa man jahila al-waqta akhadha bi khabarin thiqatin yukhbiru an ilmin. Wa man jahila al-waqta akhadha bi khabarin thiqatin. Jadi barang siapa seseorang yang tidak mengerti maksudnya waktu di sini adalah waktu sholat ya. Akhadha bi khabarin thiqatin. Maka dia disuruh, wajib ya perintahnya ya, disuruh untuk mengambil sebuah berita yang dimana berita itu dibawa oleh orang yang thiqah. Thiqah di sini adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, ini cukup penting karena banyak kan orang yang terkadang berbohong. Nah, itu tidak dapat kita buat pegangan, bahkan kita dapat buat pegangan waktu sholat. Ketika kita nanti ditakutkannya adalah dia berbohong, ya, kayak gitu. Jadi thiqah, dinamakan thiqah ini tidak tidak amanah ya, tidak ada ala yadil amanah. Jadi ucapannya ini tidak dapat kita percaya, makanya harus dengan khabar thiqah. Tapi menarik sebenarnya kalau kita bahas tentang khabar thiqah ini menarik sekali. Kenapa? Karena ketika saya melihat di kitab I'anatul Talibin, di mana di fasal saum, pada saat itu di fasal saum, di mana di dalam kitab tersebut membicarakan orang yang khabar thiqatin juga. Jadi melihat hilal itu juga bisa dengan perantara khabar thiqah, dengan catatan bahwasanya di situ walaupun khabar thiqah, kabar atau berita yang dibawa ini adalah orang yang notabene tidak kita ketahui asal muasalnya, misalkan ya, tidak kita ketahui. Misalkan ada si fulan dari desa sebelah ini masuk ke desa di sini misalkan. Nah, ini membawa berita bahwasanya masuknya bulan Ramadan. Nah, ketika kita percaya hal itu dibenarkan, walaupun kita tidak tahu asal muasalnya. Inilah Islam ini di sini. Jadi kadar husnudonnya ini dikuatkan sekali. Bahkan orang yang dalam status belum kita ketahui saja kebenaran atau yadil amanah dalam ucapannya, ini bisa kita pakai. Tapi kalau memang nyata bahwasanya orang tersebut melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, misalkan maksiat dan lain sebagainya, nah ini tidak bisa kita pakai ya. Kalau desas-desusnya memang seperti itu ya misalkan, nah ini tidak bisa kita pakai. Berbeda dengan tadi, orang yang dalam keadaan memang tidak diketahui asal muasalnya, maka wajib bagi kita adalah husnudon. Bahkan dalam kitab fikih pun orang yang seperti ini distatuskan adalah khabar thiqah. Seperti itu. Jadi bisa kita memakai ucapan orang ini untuk untuk berita bahwasanya sudah masuknya waktu sholat. Bahkan berita hilal itu sudah nampak, artinya sudah masuk bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi saya melihat bahwasanya seperti itu. Jadi yang di dalam Islam ini adalah husnudonnya. Itu husnudon bagi sesama muslim. Jadi ya, kita akan membahas
masuknya waktu sholat, yang mana orang yang orang yang bersangkutan ini tidak tahu apakah masuk sholat ataupun belum. Ya. Misalkan contohnya di sini, orang yang tidak mengerti masuknya sholat di sini dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalkan seperti mendung. Nah, ketika mendung kan kita tidak dapat melihat matahari ya. Artinya matahari berada di mana, kita kan kemarin sudah membahas waktunya sholat. Nah, dan itu dipengaruhi oleh matahari kan kemarin. Waktunya sholat itu bisa dilihat dari matahari. Dan ketika ada maneknya di situ, manek ini istilahnya adalah sesuatu yang menghalangi. Akhirnya ketika ada sesuatu yang menghalangi, maka kita tidak bisa menentukan waktu sholat. Nah, pembahasan kita di orang ini yang tidak tahu ini, dipengaruhinya dengan mendung, cuaca yang mendung, atau mungkin au-habsin, orang ini tidak mengerti karena dia di penjara. Nah, walaupun kan di luar penjara dia bisa melihat, tapi berhubung dia di penjara, dia tidak bisa keluar, akhirnya dia tidak tahu masuknya waktu sholat. Nah, kalau seperti itu gimana? Akhlada bi khabari thiqah, maka dia boleh mengambil pendapat orang lain, mengambil berita orang lain yang orang itu thiqah tadi. Atau mungkin au bi adzani thiqah, atau masuknya waktu biasanya sekarang bahkan sudah meluas, Islam itu sudah meluas, dan bahkan kita dimanapun mendengar suara adzannya, hampir dimanapun kita dapat melihat mendengar suara adzan. Karena ya mayoritasnya muslim di Indonesia ini kan sangat banyak sekali, bahkan masjid-masjid sudah berada, masjid maupun musola itu banyak sekali tersebar. Jadi ini juga bisa dibuat pegangan. Au bi adzani thiqah. Jadi adzan seseorang yang mana seseorang ini dapat dipercaya, ini juga bisa menjadi suatu alasan masuknya waktu sholat. Au bi siyahi taikin mujarrab. Nah, atau mungkin faktornya ini diketahui dengan faktor eksternalnya, bisa diketahui dengan ayam jago. Ya, biasanya kan kalau kita misalkan biasanya ada orang yang punya ayam seperti itu. Nah, terkadang ayam ini berkokok pada saat jam-jam masuknya waktu subuh. Ketika seperti ini sudah dipastikan, kita sudah down saja, sudah masuk dengan tanda kutip orang tersebut mendapatkan berita dari ayam. Jadi walaupun beritanya ini dari ayam, itu juga bisa dipercaya, bisa kita pakai. Ya, seperti itu. Jadi ada kalanya faktor eksternalnya bisa kita ketahui dengan tadi yang pertama khabar thiqah, pemberian kabar orang lain. Yang pertama, orang lain ini yang sudah dipastikan kebenarannya, thiqahnya. Atau mungkin yang kedua, au bi adzani thiqatin arifin, diketahui dengan orang yang adzan di sini dengan tanda kutip orangnya juga orang yang dalam keadaan thiqah, dapat dipercaya. Yang kedua, faktor eksternalnya ini dari hewan, ya, dari hewan seperti ayam jago. Ini juga bisa dipercaya, walaupun ayam ini nggak berakal, tapi kan kebiasaannya kita melihat siklus kebiasaannya ayam ini biasanya saat masuknya waktu sholat dia berkokok, atau jam 3 jam setengah 4 biasanya sudah berkokok. Dan ini menunjukkan bahwasanya masuknya waktu sholat subuh, dan itu bisa kita percaya. Kan kita nggak mungkin, kan sama-sama sih sebenarnya, samar-samar. Ketika subuh itu kan samar-samar, kita tidak dapat melihat yang namanya fajar katib, fajar sodik itu kan terkadang kita nggak bisa melihat.
terkadang tertutupi oleh perkotaan seperti itu. Ya, ini juga menjadi pembahasan penting karena apa? Karena kalau nggak salah fajar kadhib itu tidak bisa dilihat. Saya lupa fajar shadiq atau fajar kadhib, karena apa namanya, dampak di perkotaan ataupun bukan perkotaan ya, lampu-lampu yang ada di dunia ini mempengaruhi apa namanya, cahaya fajar ini tadi. Ya. Kalau menurut ilmu falaknya seperti itu. Ini penting. Jadi ketika kita memang di situ tidak memiliki jam, di situ tidak memiliki alat yang penunjuk waktu misalkan, lah ini bisa memakai ayam jago ini tadi. Atau ketika tidak menemukan, nah, tidak ada orang yang dapat percaya, tidak ada misalkan faktor eksternal yang lain, tidak ada adzan, tidak ada yang lain tadi, tidak ada ya, semuanya tadi yang saya sebutkan tadi tidak ada. Jika tidak ada semuanya, fa'ilam yajid izdahada biqiratin aw khirfatin anah widalik. Jadi faktor ini, faktor eksternalnya ini dari bukan faktor eksternal, faktornya dari faktor internal. Yang tadi dari faktor eksternal dulu. Kalau nggak ada semuanya dari faktor eksternal, maka faktor internal yang kita ketahui. Maka kita bisa ijtihad dengan membaca Al-Quran, biqiraatil Quran, biqiraah, yakni kadarnya. Ketika kita misalkan ketika kita membaca itu 30 menit. Jadi sebelum waktu sholat zuhur biasanya aku itu ngaji Al-Quran selama 30 menit. Nah, 30 menit itu biasanya masuk waktu zuhur. Itu pengaruh faktor internal ataupun kebiasaan-kebiasaan yang lain. Misalkan biasanya orang ini membuat PR, membuat tugas, ada kerjaan tugas, ini biasanya memerlukan waktu senggang 1 jam misalkan. Ketika menunggang 1 jam itu sudah masuk waktunya sholat asar. Jadi faktornya ini bisa ketahui dengan adat internal yang ada di diri kita, kebiasaan kita, istilahnya seperti itu. Itu juga bisa menjadi faktor masuknya waktu sholat. Dan walaupun kalau saya membaca di kitab Minhajul Qawyim, walaupun hal ini enggak sampai taraf yakin ya, enggak sampai taraf yakin, artinya tidak yakin secara 100% waktunya masuknya waktu sholat. Kan memang dia sebenarnya tidak tahu kan, mengira-ngirakan saja. Mengira-ngirakan ini kadang adalah dhoniyah dari seseorang. Walaupun tarafnya adalah sebagai dhoniyah, tetap dia wajib tetap dia bisa melakukan sholat, artinya sudah masuk waktunya sholat seperti itu, walaupun hanya sebatas dunia saja ya, itu juga bisa dipakai hukum. Jadi nggak perlu kita istihad terlalu mendalam. Misalkan kita untuk mengerti khobarul fiqh ini, misalkan kita harus berjalan 10 km, nggak perlu sampai taraf yakin, diyakinkan dengan orang lain, tidak perlu menunggu khobarul fiqh itu, tidak perlu. Asal kadar dunia diri kita saja, dari faktor internal diri kita saja itu dapat dipakai. Tapi dengan catatan, nanti ada catatannya. Lanjut, wa yatakhayyarul a'ma baina taqlidi thiqah wal ijtihad. Nah, ini bagi orang yang tidak bisa membedakan di antara kedua khabar ya. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi gambarannya ada orang yang memang dia ini buta, memastikannya sebenarnya gini kan. Sebenarnya fikih itu kan ahkamu dhahirah. Jadi sesuatu yang dapat dilihat itu yang dapat dihukumi. Namun seorang yang menghukumi ini dalam keadaan buta, orang yang dalam ijtihad menentukan waktu sholat ini adalah orang yang buta. Maka perlu dirinya untuk memastikan kabar yang lain, misalkan baina taqlidin thiqah. Jadi dia menemukan 2 kabar dari orang lain, namun keduanya ini berbeda gitu. Wa takhayyarul a'ma baina taqlidin thiqah. Jadi intinya seperti itu. Jadi dia memilih memilih antara 2 taklid, antara 2 istilahnya
hal yang ingin dia ikuti, seperti itu. Dan bagi orang yang dalam keadaan seperti ini bisa takhir, artinya bisa memilih. Entah dia percaya kepada, oh sekarang sudah masuk waktunya sholat. Yang kedua dia tanya lagi, oh sekarang belum masuknya waktu sholat. Jadi dia memilih waktu yang sudah masuknya waktu sholat. Ini tidak apa-apa, karena di situ takhir ya. Takhir itu tidak apa, disuruh milih, artinya milih yang sudah masuk sholat atau belum masuk sholat terserah. Ataupun dia ijtihad sendiri mungkin. Pada khair amma baina taklidi arif. Jadi dia tetap ya, jadi ijtihadnya nanti di arah latar belakang orangnya. Mungkin orang yang sama-sama temannya ya, yang dia tanyain tadi sama-sama temannya, tapi yang cenderung lebih bisa dipercaya itu yang mana, dan ijtihadnya itu di situ ya. Ijtihadnya nanti di situ. Karena apa? Karena dia secara langsung dia tidak bisa melihat, yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun dia diberi kabar pun dia tidak bisa memastikan kabar ini benar atau tidak. Jadi masih ya ambigu lah, masih ragu-ragu. Walaupun diberi kabar dia masih ragu-ragu. Dan orang yang seperti ini ya ijtihadnya nanti dilihat orang yang memberi kabar itu seperti apa. Apakah dia sudah bisa dipercaya, salah satunya ini bisa dipercaya atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini yang patut kita catat dan patut kita garis bawahi. Fa in tayaqqana sholatahu qabla al-waqti wajaba qada'uha. Kita kan sebenarnya tadi sudah ijtihad, tapi ijtihad kita sebatas dunia, artinya sebatas persangkaan diri kita sendiri, atau ada dunia dari orang lain. Khabar thiqatin tadi, ada kabar dari orang lain yang bisa kita percaya. Tapi tidak berselang lama setelah itu kita mendung manek tadi, misalkan ada mendungnya ini sudah hilang dan kita bisa melihat, oh ternyata belum waktunya masuk sholat zuhur ini. Gimana ini? Dia setelah melakukan sholat ya, tapi nyatanya waktunya ini belum masuk. Ternyata dia selesai salat, ternyata mendongak ke atas, misalkan awannya ini sudah tidak ada lagi dan di situ tidak masuk waktu sholat. Nah, gimana? Fa'in tayaqqana sholatahu qoblal waqti, maka ketika dia yakin sholatnya ini sebelum waktunya, jadi sebelum waktunya, belum masuk waktunya sholat, maksudnya wajib qada'uha, maka wajib mengqadai sholatnya. Dan ini sangat penting sekali ya, karena ya makanya intinya dari pembahasan ini sebenarnya kan ada waktu-waktunya. Jadi tidak bisa kita misalkan sholat itu dibuat paketan sebulan kita mengerjakan berapa dalam satu hari kita melakukan berapa sholat misalnya. Ini nggak bisa seperti itu, karena yang namanya sholat itu ada awqat-awqatnya, ada waktu-waktunya. Jadi kita paketkan sehari ini melakukan dibuat untuk seminggu misalnya, nggak bisa seperti itu. Dan kita harus menentukan, wajibnya sholat itu menentukan waktunya sholat. Ini termasuk syaratnya ya. Sebelum kita sholat, kita harus menentukan waktu sholat dulu, seperti itu ya. Kita garis bawahi seperti itu. Kemudian lagi wa yustahabbu al-mubadaratu bi qada'il fa'itati wa taqdimu 'alal hadirah. Jadi ini disunahkan bagi orang yang mubadarah, atau namanya orang yang dalam keadaan mempercepat atau dalam keadaan
sholatnya ini mungkin di awal waktu seperti itu. Bagi orang yang mubadarah, yang bersungguh-sungguh, bukan bersungguh-sungguh ya, mencepat-cepatkan gitu ya, dengan mengkodok sholat itu wataktimuha alal hadirah, dan sayudzanya ini mendahulukan atas sholat yang hadir. Jadi intinya seperti ini. Bagi seseorang, ini ada terusannya, allati la yakhafu fautaha wa in khafa fautal jama'a fiha wa tajibul mubadarah bil fa'idati in fatat bi ghairi udrin. Jadi disunahkan mengqadai salatnya ini secara mubadarah, artinya secara langsung seperti itu. Kalau bisa ya langsung. Misalkan kita tidur, udhur salat kan ada dua, tidur dan juga lupa. Kita nggak sengaja tidur sebelum waktunya sholat zuhur sampai masuknya sholat asar misalkan. Nah, di waktu sholat asar kita disunahkan untuk mubadarah, disunahkan untuk mempercepat, langsung mengqadai sholatnya dulu. Mempercepatnya, disunahkannya bahkan sholat yang ada alal hadir, maksudnya ada, artinya masuk sekarang, itu kan berarti kan gini, kita belum melaksanakan sholat zuhur karena kita misalkan lupa ataupun tidur. Sudah masuk sholat asar, kita belum sholat asar, ini disunahkan sholat zuhur dulu, disunahkan qadha sholat zuhur dulu yang belum kita lakukan. Jadi seperti itu. Baru setelah mengqadai sholat zuhur, baru kita melaksanakan sholat ada, artinya sholat asar pada waktu ini, sholat yang pada waktu tersebut. Ketika tidak ditakutkan sholat yang ada ini tertinggal, artinya sholat yang ada ini menjadi qadha juga. Misalkan ya sholat zuhur nih, belum sholat zuhur, misalkan nih dia lupa, dia tidak mengerjakan sholat zuhur sampai sholat asar juga dia lupa sampai sholat maghrib misalkan, sampai maghrib itu kurang 5 menit. Jadi yang didahulukan dia adalah sholat zuhurnya dulu, dan ini dipermasalahkan dan ini tidak bisa dibenarkan seperti itu, tidak bisa dibenarkan. Maka kalau seperti itu, kalau waktunya sudah mepet, yang didahulukan ini adalah waktu ataupun sholat yang dalam keadaan ada dulu, bukan yang qadha dulu, yang ada dulu. Kalau yang qadha kita selesaikan pada waktu tersebut dan waktu untuk melaksanakan sholat pada waktu itu juga tertinggal, nah ini juga mendapatkan dosa, kan kita mendapatkan dosa. Ini seperti itu ya. Kita telah membahas tentang ijtihad fil waqti, dan ini menjadi sangat penting sekali bagi kita untuk mengerti masuknya waktu sholat. Tadi bisa kita ketahui dengan faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang keharuman waktu-waktu sholatnya. Ini juga sangat penting sekali karena sholat itu sebenarnya ada musababnya. Jadi tidak serta-merta kita sehari ini sholat 20 rakaat tanpa mempertimbangkan waktu, tanpa mempertimbangkan asbabnya, dan ini haram kita melakukan seperti ini ya. Kita juga akan membahas tentang keharuman waktu di mana kita sholat, keharuman sholat yang tidak mempunyai asbab, keharuman melakukan sholat yang tidak mempunyai asbab ataupun sebab. Ini yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wal afu minkum dari saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.